Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok D ingin mempresentasikan tentang materi biofarmasetika yang berjudul Biofarmasi Sediaan Oral. Berikut ini adalah nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Anggun Lestari, yang kedua ada Dwi Resti Meliani, yang ketiga ada Virgilius Aliandro Tuahtalu, dan yang terakhir ada Davana Alivia. Selanjutnya, ini adalah materi yang akan kami jelaskan. Yang pertama ada rute pemberian oral, yang kedua ada anatomi dan fisiologi saluran cerna, yang ketiga ada faktor fisiologis yang mempengaruhi proses biofarmasi, yang keempat ada proses biofarmasi sediaan oral, yang kelima ada modifikasi pelepasan sediaan oral, yang keenam ada sistem penghantaran baru sediaan obat pada rute pemberian oral. Rute oral merupakan salah satu cara pemakaian obat melalui mulut dan akan masuk ke dalam tubuh melalui saluran pencernaan. Rute ini bertujuan agar terapi dan memberikan efek sistemik yang dikehendaki. Rute oral merupakan cara mengkonsumsi obat yang dinilai paling mudah dan menyenangkan, murah, serta umumnya paling aman. Kekurangan dari rute ini yang pertama yaitu bioavailabilitasnya banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kemudian iritasi pada saluran cerna, perlu kerjasama dengan penderita untuk tidak dapat diberikan pada penderita koma. Timbul efeknya lambat, kemudian tidak bermanfaat pada pasien yang sering muntah, diare, tidak sadar, tidak kooperatif. Dan untuk obat iritatif, rasa tidak enak penggunaannya terbatas. Obat yang inaktif atau terurai oleh cairan lambung atau usus tidak bermanfaat, contohnya penisilin atau insulin. Absorpsi obat tidak teratur. Nah, apa saja sih bentuk sediaan obat oral? Yaitu tablet, kapsul, obat hisap, sirup, dan tetesan. Salah satu cara pemberian obat oral yaitu melalui sublingual dan bukal, yang merupakan cara pemberiannya ditaruh di bawah lidah untuk sublingual dan pipi bagian dalam untuk bukal. Materi selanjutnya yaitu anatomi dan fisiologi saluran cerna. Yang pertama yaitu mulut. Mulut adalah rongga lonjong pada permukaan saluran pencernaan. Terdiri atas dua bagian luar yang sempit, yaitu ruang di antara gusi serta gigi, dengan bibir dan pipi. Dan bagian dalam yaitu rongga mulut yang dibatasi di sisi-sisinya oleh tulang maksilaris dan semua gigi, dan di sebelah belakang dengan awal faring. Pada mulut, yang berperan sangat penting dalam proses pencernaan yaitu gigi dan lidah. Yang pertama ada anatomi dan fisiologi gigi. Setiap lengkung barisan gigi pada rahang membentuk lengkung gigi. Manusia memiliki dua susunan gigi, yaitu gigi primer yang terdiri dari decidous dan gigi susu, dan gigi sekunder yaitu gigi permanen. Komponen gigi yaitu ada mahkota gigi, membran periodontal, rongga pulpa, dan dentin. Gigi sendiri berfungsi dalam proses mastikasi atau pengunyahan. Makanan yang masuk dalam mulut dipotong menjadi bagian-bagian kecil dan bercampur dengan saliva untuk membentuk bolus makanan yang dapat ditelan. Selanjutnya yaitu anatomi dan fisiologi lidah. Lingua atau lidah adalah organ otot yang dapat bergerak dan berperan penting dalam proses pengunyahan, menelan, mengisap, dan bicara. Lingua terbentuk dari serabut otot intrinsik dan ekstrinsik yang diselubungi oleh membran mukosa. Pada permukaan dorsal, dari bagian anterior sampai ke ulcus terminalis terdapat corak mukosa yang irregular dan tonjolan yang disebut papila lidah. Papila lidah dan kuncup kecap menyusun organ indera pengecap dalam cavum oris. Papila ini berfungsi mekanis dan terdistribusi pada bagian anterior permukaan dorsal lidah dengan ujung menghadap ke posterior. Pada gambar di samping merupakan gambar dari lidah manusia. Papila circumvallata terletak pada lengkungan berbentuk huruf V yang memisahkan 2/3 bagian anterior dan 1/3 bagian posterior lidah.
Papilla filiformis dan fungiformis terletak pada bagian anterior permukaan dorsal lidah. Esofagus atau kerongkongan, anatominya adalah sebuah tabung berotot yang panjangnya 20-25 cm dimulai dari faring sampai pintu masuk kardiak lambung, terletak di belakang trakea dan di depan tulang punggung. Setelah melalui torak, menembus diafragma masuk ke dalam abdomen dan menyambung ke dalam lambung. Esofagus atau kerongkongan berdinding 4 lapis, di sebelah luar terdiri dari lapisan jaringan ikat yang renggang, sebuah lapisan otot yang terdiri atas 2 lapis serabut otot, yang satu berjalan longitudinal dan yang lain sirkular, sebuah lapisan submukosa, dan di paling dalam terdapat selaput lendir atau mukosa. Fisiologinya, esofagus atau kerongkongan memiliki fungsi sebagai penghasil lendir dan mendorong makanan ke dalam lambung melalui gerakan peristaltik. Dalam kondisi normal, makanan membutuhkan 1-2 detik untuk menuruni esofagus atau kerongkongan dengan jarak 20-25 cm. Proses menelan dilakukan setelah mengunyah. Terjadi gerakan membentuk makanan menjadi sebuah bolus dengan bantuan lidah dan pipi dan melalui bagian belakang mulut masuk ke faring. Setelah makanan masuk faring, pelatung lunak naik untuk menutup nares posterior. Glotis menutup oleh kontraksi otot-ototnya dan otot konstriktor. Faring menangkap makanan dan mendorongnya masuk esofagus. Pada saat ini pernapasan berhenti. Kalau tidak, maka akan tersedak. Manusia tidak dapat menelan dan bernapas pada saat yang sama. Gerakan menelan pada bagian ini merupakan gerakan refleks. Makanan berjalan dalam esofagus karena pekerjaan peristaltik. Lingkaran serabut otot di depan makanan mengadur dan yang di belakang makanan berkontraksi. Maka gelombang peristaltik mengantarkan bola makanan ke lambung. Seiring dengan pertambahan usia, gerakan peristaltik mengalami penurunan atau melambat. Hal ini dikarenakan bertambahnya usia memperlambat pula gravitasi sehingga proses tersebut bisa berjalan lebih lama. Selanjutnya, anatomi fisiologi saluran cerna pada lambung. Lambung merupakan organ muskular yang berbentuk seperti kantong. Secara anatomis, lambung dapat dibagi menjadi beberapa segmen, yaitu kardia yang membatasi lambung dengan esofagus, fundus, corpus, dan pylorus, dan dapat dilihat pada gambar yang di layar. Untuk pengosongan makanan dari lambung itu memerlukan waktu antara 2 hingga 6 jam. Sel goblet berfungsi untuk mensekresi mukus. Mukus yang bersama-sama dengan HCO3 ini membentuk sistem pertahanan non-spesifik lambung atau gastric mucosal barrier yang berfungsi untuk melindungi epitel lambung. Yang kedua, sel parietal fungsinya untuk memproduksi HCl. Asam ini gunanya untuk membunuh bakteri serta denaturasi protein dan membuat suasana lambung menjadi asam, pH-nya yaitu 1,5 hingga 3. Yang ketiga, sel Sif. Sel ini memproduksi pepsinogen yang kemudian diaktifkan oleh HCl menjadi pepsin. Pepsin ini fungsinya untuk memecah protein. Selain itu, sel ini juga memproduksi enzim lipase yang berperan dalam proses hidrolisis lemak dengan memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, serta enzim renin fungsinya untuk mencerna susu. Yang keempat, sel G. Sel G ini menghasilkan hormon gastrin. Hormon ini dilepaskan segera setelah makanan masuk ke lambung dan berfungsi untuk memicu sekresi jus digesti oleh kelenjar gaster. Yang kelima, sel D. Sel D berfungsi menghasilkan hormon somatostatin, bekerja untuk menghambat asam. Dan yang terakhir, enterochromaffin-like cell fungsinya untuk memproduksi substansi mirip histamin. Selanjutnya, usus halus. Anatomi dan fisiologi usus halus. Usus halus adalah tuba terlilit yang merentang dari sphincter pylorus sampai ke catupilocecal. Tempatnya menyatu dengan usus besar. Diameter usus halus kurang lebih 2,5 cm dan panjangnya 3 hingga 5 meter saat bekerja. Panjang 7 meter pada mayat dicapai saat lapisan muskularis eksternal berelaksasi.
Usus kecil atau usus halus terdiri dari duodenum, ileum, dan jejunum dengan hati, di mana duodenum merupakan bagian terpendek, ukurannya mau 25 cm hingga 30 cm, sedangkan ileum ukurannya 2 meter sampai 2,5 meter, merentang sampai menyatu dengan usus besar, dan jejunum panjangnya kurang lebih dari 1 meter hingga 1,5 meter. Usus halus dan kolon merupakan bagian terpanjang dari saluran cerna dan merupakan tempat dari berbagai jenis penyakit, banyak diantaranya berefek pada nutrisi dan transport air. Fungsi usus halus adalah mengakhiri proses pencernaan makanan yang dimulai dari mulut dan di lambung. Proses ini diselenggarakan oleh enzim-enzim, yaitu enzim usus dan enzim pankreas, serta dibantu empedu dalam hati. Dan usus halus juga secara selektif mengabsorpsi produk digestif. Selanjutnya, usus besar, anatomi dan fisiologi usus besar. Usus besar tidak memiliki villi, tidak memiliki lipatan-lipatan sirkular, dan diameternya juga lebih besar, panjangnya lebih pendek, dan daya regangnya lebih besar dibandingkan usus halus. Usus besar terdiri dari sesum, kolon, rektum, dan kanal-kanal. Serabut otot longitudinal dan muscularis eksternal membentuk 3 pita tania soli yang menarik kolon menjadi kantong-kantong besar yang disebut haustra. Katup ileosekal adalah mulut pinggir antara usus halus dan usus besar. Normalnya katup ini tertutup dan akan terbuka untuk merespon gelombang peristaltik sehingga memungkinkan kimus mengalir 15 mili sekali masuk, untuk total aliran sebanyak 500 mili sehari. Fungsi usus besar yaitu mengabsorpsi 80% hingga 90% air dan elektrolit dari kimus yang tersisa dan mengubah kimus dari cairan menjadi massa semi padat. Usus besar hanya memproduksi mukus, sekresinya tidak mengandung enzim atau hormon pencernaan. Sejumlah bakteri dalam kolon mampu mencerna sejumlah kecil selulosa dan memproduksi sedikit kalori, nutrien bagi tubuh dalam setiap hari. Bakteri juga memproduksi vitamin K, riboflavin, tiamin, dan berbagai gas, dan usus besar juga mengekresi zat sisa dalam bentuk feses. Nah, pembahasan yang ketiga yaitu faktor fisiologis yang mempengaruhi proses biofarmasi. Selanjutnya yaitu ada faktor fisiologis yang mempengaruhi proses biofarmasi penyerapan obat oral. Yang pertama ada anatomi dan fisiologi gastrointestinal, yang kedua ada lapisan air yang tidak diaduk, yang ketiga ada waktu transit gastrointestinal, yang keempat ada pH gastrointestinal. Faktor selanjutnya yang kelima yaitu ada cairan empedu, yang keenam ada mikroflora bakteri, yang ketujuh ada penyerapan limfatik. Selanjutnya yang kedelapan ada mekanisme penyerapan oral, yang kesembilan ada difusi pasif, dan yang terakhir ada transport aktif. Sebelum masuk ke proses biofarmasi sediaan oral, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu fase biofarmasi. Fase biofarmasi itu sendiri adalah fase yang meliputi waktu mulai penggunaan obat melalui mulut sampai pelepasan zat aktifnya ke dalam cairan tubuh. Fase ini berhubungan dengan ketersediaan farmasi dari zat aktifnya, di mana obat siap diabsorpsi. Fase biofarmasi dimulai dari tablet dengan zat aktif yang akan pecah lalu menjadi granul, lalu zat aktifnya terlepas dan larut, lalu obat tersebut siap untuk diabsorpsi. Selanjutnya, sediaan oral yang berupa sediaan tablet tersebut akan mengalami proses ATME di dalam tubuh. Proses ATME ini berupa proses absorpsi, proses distribusi, proses metabolisme, dan proses ekskresi. Mekanisme dari proses ATME sediaan oral diawali dengan proses absorpsi, yaitu penembusan zat aktif terhadap membran biologis. Lalu terjadi efek farmakologis saat mencapai sel target melalui perantaraan darah.
lalu terjadi perubahan hayati atau metabolisme, lalu dieliminasi melalui ginjal. Selanjutnya, proses biofarmasi sediaan oral dapat dilihat dari slide berikut ini. Sebelum masuk ke modifikasi pelepasan sediaan oral, kita harus mengetahui pengertian dari modifikasi pelepasan sediaan oral tersebut. Jadi, bentuk sediaan pelepasan yang dimodifikasi itu adalah sistem penghantaran obat yang berdasarkan formulasi dan desain produk, yang memberikan pelepasan obat dalam bentuk yang dimodifikasi, berbeda dari yang bentuk sediaan konvensional. Selanjutnya, sediaan oral akan dimodifikasi menjadi 3 pelepasan. Yang pertama, sustained release, yang kedua, control release, dan yang ketiga, delayed release. Sistem pengantaran baru sediaan obat pada rute pemberian oral. Sistem pengantaran baru yang banyak digunakan dan menjadi tren baru dalam sistem pengantaran obat rute pemberian oral adalah berbasis sistem nanopartikel. Pengantaran nanopartikel dideskripsikan sebagai suatu formulasi, suatu partikel yang terdispersi pada ukuran nanometer atau skala per 1000 mikron. Batas ukuran partikel yang pasti untuk sistem ini masih terdapat perbedaan karena nanopartikel pada sistem pengantaran obat berbeda dengan teknologi nanopartikel secara umum. Pada beberapa sumber disebutkan bahwa nanopartikel baru menunjukkan sifat khasnya pada ukuran diameter di bawah 100 nanometer. Namun batasan ini sudah dicapai untuk sistem nanopartikel sebagai sistem pengantaran obat. Nanopartikel obat secara umum harus terkandung obat dengan jumlah yang cukup di dalam matriks pada tiap butiran partikel, sehingga memerlukan ukuran yang relatif lebih besar dibandingkan nanopartikel dan farmaseutik. Meskipun demikian, secara umum tetap disepakati bahwa nanopartikel merupakan partikel yang memiliki ukuran di bawah 1 mikron. Beberapa kelebihan nanopartikel adalah kemampuan untuk menembus ruang-ruang antar sel yang hanya dapat ditembus oleh ukuran partikel kolodial, kemampuan untuk menembus dinding sel yang lebih tinggi, baik melalui difusi maupun opsonifikasi, dan fleksibilitasnya untuk dikombinasi dengan berbagai teknologi lain, sehingga membuka potensi yang lebih luas untuk dikembangkan pada berbagai keperluan dan target. Kelebihan lain dari nanopartikel adalah adanya peningkatan afinitas dari sistem karena peningkatan luas permukaan kontak pada jumlah yang sama. Pembentukan nanopartikel dapat dicapai dengan berbagai teknik yang sederhana. Nanopartikel pada sediaan farmasi dapat berupa sistem obat dalam matriks seperti nanosfer dan nanokapsul, nanoliposom, dan nanoemulsi. Ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.